Mystery Seekers, Anda masih di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada sesi sebelumnya, Bung Erik si dokter hantu telah memulai sesi solo explore-nya di kompleks makam tua Belanda yang ada di kebun raya ini. Ia pun sempat tertarik dengan salah satu batu nisan dan melakukan sesi spirit box-nya di titik tersebut. Lalu apakah ia akan berhasil mendapatkan interaksi yang diduga dari makhluk gaib setempat? Oke, gue akan mulai. Gue akan matiin pencahayaan. Halo, siapapun yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Siapapun yang ada di sini, gue minta interaksi melalui spirit box. Ich bin Erik. Kan we meet? Sprechen Sie bitte. Hoi, Oi, ya halo. Siapa yang ada di sini? Gue bilang kalau nama. bin Ich bin. Cornelis Portmans. Cornelis Portman. Gue merinding. Cornelis Portman, ini dia makamnya. Bisa bahasa Indonesia? Ya, Ya, ada yang bisa disampaikan? Menir Portman? Nine itu nggak ada. Ada yang mau disampaikan di sini, Menir Portman? Itu ada suara ketawa. Mystery Seekers. Ada suara ketawa. Menir yang tertua di sini, ada yang bisa Menir sampaikan kepada kami? Raigens. Maaf Menir, bisa menggunakan bahasa Indonesia? Nine, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ada penguasa di sini yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia? Kick out. Kick out itu kalau nggak salah what's out bahasa Inggrisnya. Hati-hati. Apa yang harus hati-hati Menir? Kick out itu hati-hati. Menir, ada yang bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia? Meine Kollegen. Meine Kollegen? Bitte beten wir zusammen. Beten itu kalau nggak salah, beden itu berdoa. Berdoa Menir. Lokiet Teontemuten. Lokiet Ontemuten. Senang berbicara dengan saya. Oke, terima kasih Menir. Dah itu kayak dah, goodbye. Mystery Seekers, tadi kita udah lepasin Erik buat jalan-jalan di areal pemakaman Belanda. Sekarang waktunya kita jemput dia sebelum Bung Erik pingsan. Jadi guys, ini bener-bener luar biasa ya. Pemakamannya ini ada di tengah-tengah areal rumpun bambu. Yang wow, dilihat dari rumpunnya ini udah tua banget, udah lama banget. Dan dulunya memang sudah berumpun-rumpun seperti ini. Lalu lihat. Sekarang sinyalnya statis. Sekarang sinyal statis. Gila. Gue kehabisan kata-kata. Sama-sama kita lihat teman-teman ya. Gue kehabisan kata-kata. Di sini tertulis Cornelis Portman. Cornelis Portman.
Tadi spirit box jelas-jelas dia bilang nama dia Cornelis Portman. Dikuburkan tahun 1781. Gue berhasil untuk interaksi sama Cornelis Portman. Mystery Seekers, ini luar biasa. Dan gue merinding. Sayangnya kita nggak begitu ngerti dia bilang apa tadi, karena interaksinya menggunakan bahasa Belanda. Dan pada saat ditanya apakah mereka bisa berbahasa Indonesia, jawabannya tidak. Kayaknya gue udah cukup untuk berinteraksi dengan spirit box. Ini luar biasa banget. Gue berhasil ngobrol sama Cornelis Portman, teman-teman. Cornelis Portman. Oke, gue akan kembali ke safe zone dan panggil tim kabar misteri untuk bersatu sama gue di sini. Kita lihat apa yang bisa disampaikan oleh Didit dan Yaya nanti ya. Oke, Dokter Hantu out. Dit, Yo, sebelum gue kasih tahu apa yang gue dapat, heeh, gue pengen tanya dulu. heeh, Ini belakang ini pemakaman ya, yang jauh lebih tua dari Kebun Raya Bogornya sendiri. ya. Apa yang lo lihat ada di sini dan kira-kira apa yang bisa berinteraksi sama gue di sini? Sebelumnya ya, oke. Yang gue lihat ada beberapa dari bagian atas dan beberapa yang mengintip di antara nisan ini. Tadi kita di Taman Meksiko itu Taman Meksiko. ada satu pohon yang itu labelnya 1835. Labelnya 1835. Iya. Oke. Dan di sini aja yang paling depan aja ya. Who died on the 1st of March in 1835. Di tahun yang sama dengan pohon tadi ditanam. Oke. Berarti ya bapak ini adalah salah satu orang yang dikuburkan di sini berikut dengan Taman Botani. Kalau kita mundur sedikit lagi, yang gue lihat di sini adalah 1816. Iya. Berarti kurang lebih sekitar 15 tahun lebih tua dikuburkan di sini. Satu hal tadi, Dit. Apa tuh? Gue nggak mengharapkan ini keluar di spirit box sebenarnya. Ha-ha. Jadi sebelum mulai spirit box, gue itu memperhatikan masing-masing nisan yang ada di belakang kita. Umurnya rata-rata dari 18. Oke. Sampai hasil keisengan gue itu berakhir di belakang, Di bagian ujung. yang apa namanya dekat sama pohon, pas di bawah pohon. Kalau kita lihat nisan-nisan ini kan dia menghadap ke sini ya, Satu arah ya. satu arah ya. Oke. Sedangkan nisan yang Di gue sudut dapat tadi itu ada yang dia serong. betul serong dan justru dia bertolak belakang, bertolak belakang sama Oke. nisan-nisan arahnya ya. Hah? Dan di situ gue juga iseng, gue bersihkan karena gue nggak bisa ngelihat tahun berapakah gitu. Jadi memang sudah tertutup lumut, jadi gue bersihin. Gue dapat angka di sisa di 1774. 1774 berarti jauh lebih lama dibandingkan teman-temannya. Betul. Setidaknya untuk nisan yang berangka dan bertahun, Betul. itulah yang unik karena posisinya dia miring dan tahunnya lumayan tua. Gue coba untuk interaksi kan ya, kayak biasa gue bilang siapapun yang ada di sini untuk berinteraksi menggunakan spirit box seperti biasa. Di situ awalnya tidak ada jawaban sampai ada suara hembusan nafas berat. Dan dia awali katanya itu dengan hoi.
Hoi itu kalau untuk di Belanda sendiri, bahasa Belanda gue jelek sayangnya itu. Di Belanda sendiri Hoi itu seperti panggilan ke apa? Yang tidak formal ya. Iya, panggilan santai lah. Panggilan santai. Mereka HOI, Hoi gitu. Di situ gue sempat kaget kan, ini oke. Dia panggil Hoi. Jadi ya udah gue coba untuk berinteraksi, gue menggunakan sapaan dalam bahasa Belanda, tapi ini benar-benar yang basic banget. Ternyata ada jawaban, Ik bin Cornelius Potsman. Gue bilang kalau nama Ik bin Cornelis Portmans. Postman. Potmans, Cornelius Potmans. Itu dapat jelas banget di Spirit Box. Oke. Dan gue langsung iseng, gue merinding sekarang. Gue langsung iseng, karena gue sibuk untuk nyari Nama. tanggal meninggalnya, dan gue dapat 1774. Gue bersihin, tapi gue nggak perhatiin namanya. Jadi pas keluar Cornelius Potmans itu, gue bersihin. Percaya nggak percaya, Mystery Seekers, nama yang ada di Nissan itu Cornelius Potmans. Oke. Gue masih merinding sekarang. Sayangnya, interaksi yang dia bilang, ada beberapa kata yang lumayan panjang, tapi itu digunakan, itu keluar dalam bahasa Belanda. Oke. Dalam bahasa Belanda. Jadi, keterbatasan bahasa di sini yang berkali-kali gue tanya, apakah bisa berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia? Tapi dia selalu 2 kali dia bilang neun. Neun itu kalau Tidak. ya kalau bahasa Jerman neun itu angka 9, kalau bahasa Belanda neun itu artinya tidak. maaf menir bisa menggunakan bahasa Indonesia? Nine. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Jermannya Nein. Ya. Jadi Oke, gua hitung sedikit ya. Pada tahun tersebut Indonesia belum ada. oke. Jadi kemungkinan besar jika dia bisa menggunakan native language atau bahasa setempat, itu adalah bahasa Sunda. Oke. Kemungkinan besar akal. karena bahasa Indonesia atau bahasa Melayu belum terlalu banyak masuk ke wilayah sini. Betul. Karena tadi sebelum gue melakukan sesi Spirit Box, gue bacakan narasi tentang yang gue dapat langsung dari Kebun Raya Bogor. Jadi informasi seperti ada Errands, ada lagi Cool. Tapi gitu kan. Cornelius tidak ada di situ. Cornelius tidak ada, dan apa ya, dari di situ tertulis yang dimakamkan di sini bukan orang sembarangan. Ya, pejabat, Pejabat dokter, yang- ilmuwan. Betul. Dan itu pada saat gue bilang kenapa dia nggak bisa bahasa Indonesia, sedangkan kalau dia menjajah Indonesia pada saat itu, paling nggak mereka pasti belajar sedikit-sedikit bahasa Indonesia gitu. Bahasa lokal itu pada masa itu belum menjadi bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Itu pertanyaan yang Itulah. dari tadi gue sendiri bertanya-tanya. Tapi itu sangat masuk akal kalau dia ternyata lebih menggunakan bahasa lokal, native, yang Language, mana ya, itu betul. adalah Sunda ya. Sunda. Indonesia. Sunda, Nes. Tapi begitu gue masuk area sini sebelum jemput, yang mau gue tanyain sama lu adalah ada berapa banyak interaksi yang nge-distract dari arah atas? Oke. Jadi gini. Sebelum Spirit Box, gue nggak ngerasain apa-apa. Setelah Spirit Box, baru gue ngerasa seperti ada yang pantau gue dari kanan, kiri. Sempat juga pada saat Spirit Box, gue langsung hidupin center sebentar, gue arahkan ke bagian belakang. Karena seperti ada gerakan dan gue kira kru dari Kabar Misteri. Ternyata gue tunggu nggak ada. Oke. Gerakan Dan mengintip ya. Gerakan mengintip. Jadi gue langsung berhenti dan gue langsung lihat ke belakang. Tapi oke, nggak ada apa-apa. Setelah dari sana, dalam keadaan tanpa pencahayaan, gue duduk di belakang kru saat ini. Jadi di sini ada Bangku-bangku ya? Ada bangku dan ini tepat di bawah dari pohon bambu. Ya. Dan gue duduk di situ. Gue coba untuk menghubungi kru Kabar Misteri karena apakah gue harus ke depan lagi ke safe zone ataukah kalian yang menghampiri ke sini? Entah kenapa gue nggak bisa menghubungi kalian. Gue Putus bahkan menghubungi komunikasi. nomor lu juga itu
nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Jadi tanpa pencahayaan gue duduk di belakang sini. Lagi-lagi gue merasa seperti apa jangan-jangan kru Kabar Misteri mau ngerjain gue nih, mau ngeprank gue gitu. Kan? Jadi gue nggak nyaman selalu ngelihat ke belakang dari. Selain interaksi dari area pemakaman dan dari luar, apakah ada suara melangkah? Karena ini jelas daun-daun ini. Iya, pasti serak-serak. Justru itu, Dit. Justru itu yang gue pikir tim mungkin berusaha untuk ngeprank gue tadi. Pada saat itu benar-benar hening, gue off cam, nggak ada pencahayaan sama sekali, dan gue cuma tunggu kalian gitu loh di situ. Gue duduk lama tadi di sini. Dan itu ya kenapa gue ngerasa ada yang di belakang, karena gue rasa ada yang melangkah gitu. Pada saat spirit box juga persis di belakang ini ada pohon besar di sana. Persis di belakang pohon itu seperti ada yang langkah. Jadi gue seakan-akan ntar dulu gue lagi spirit box. Kalau kalian datang sekarang bukan saat yang tepat gitu. Oke. Mystery Seekers, selama proses penelusuran berlangsung, kami juga tak lupa untuk mengabadikan foto-foto yang diduga terdapat fenomena misterius di dalamnya. Berikut hasil penelusuran yang kami dapatkan dari sesi Ghost Photo Blitz di sekitar lokasi malam itu. Pada foto pertama berikut kami mendapatkan beberapa objek yang diduga merupakan perwujudan dari makhluk-makhluk astral setempat. Fenomena misterius yang kami dapatkan di area makam keramat ini menampakkan siluet sosok wajah wanita tua, lalu juga ada siluet wajah macan hitam. Berikutnya juga ada sosok wanita berbadan ular dan sosok wajah dua wanita serta dua jin kecil perempuan. Sementara itu masih di kawasan makam keramat Kebun Raya Bogor, kami mendapatkan fenomena penampakan yang diduga salah satu makhluk gaib setempat. Pada tangkapan kami kali ini terlihat sebuah objek seperti wajah terfoto mengintip aktivitas tim malam itu. Selanjutnya pada saat kami berada di area lokasi makam Mbah Jepra, salah satu anggota tim mendapatkan sebuah foto yang diduga terdapat penampakan misterius di dalamnya. Pada foto terlihat dari kejauhan sebuah objek seperti sosok wanita sedang duduk di bangku taman setempat yang memangku seekor hewan yang diduga seperti kera. Lalu berikutnya kami juga mendapatkan sebuah fenomena yang diduga sebagai foto penampakan makhluk halus di lokasi Taman Meksiko Kebun Raya. Terdapat dua fenomena cahaya yang melesat di depan kamera Ghost Photo Blitz kala itu. Berikutnya di salah satu titik kebun yang ditumbuhi banyak pohon bambu, kami mendapatkan sebuah fenomena penampakan misterius. Pada foto terdapat sebuah objek seperti makhluk halus terlihat melayang di dalam rungkun bambu. Selanjutnya pada saat seluruh tim berada di kawasan kolam Mbah Jambrong yang ada di kebun raya ini, terfoto beberapa energi mistis melintas yang diduga merupakan eksistensi dari beberapa makhluk gaib menunggu lokasi. Dan berikutnya, ini adalah beberapa foto Ghost Photo Blitz lainnya. Oke, jadi tadi lo udah